Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, kita kemarin libur 2 hari, yaitu libur karena kelahiran Rasulullah SAW ya, hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mudah-mudahan kita jadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya, tentunya dengan cara bagaimana kita banyak bersolawat, kemudian mencontoh apa-apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Oke. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya, tema C, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Hidup yang baik ya, adalah dengan cara mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau hidup itu baik atau tidak baik tergantung sejauh mana kita laksanakan ajaran agama ya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai umat beragama. Nah, kita dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengatur kehidupan. Jadi kehidupan ini yang mengaturnya kita manusia ya. Manusia ini diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur kehidupan dunia ini. Nah, untuk itu tetapi manusia ini punya keterbatasan ya, karena banyak keinginan, kemudian ada dorongan hawa nafsu dan lain sebagainya, dan keterbatasan kita, akal pikiran manusia ini terbatas. Nah, makanya Allah memberikan tuntunan untuk mengatur kehidupan. Nah, itulah agama ya, terutama agama Islam. Nah, agama kita Islam ini kita yakini berasal dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian tadi ya, agama adalah tuntunan atau aturan yang datangnya dari Allah untuk kehidupan manusia ya, dari Sang Pencipta untuk manusia. Kemudian karena mengapa ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini harus karena manusia tanpa agama akan kayak mana hidup dunia ini kalau tanpa agama? Waduh, kacau balau ya. Kacau balau, manusia yang kuat menindas yang lemah dan lain sebagainya ya. Manusia yang rakus tidak menghiraukan hak orang lain, itu kalau tanpa agama, kacau dunia ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini sayang pada manusia, makanya diberi tuntunan berupa agama, supaya apa? Supaya tidak kacau kehidupan dunia. Kecenderungan manusia itu berbuat semaunya. Jadi manusia itu pengennya mau berbuat semau-maunya. Kalau semuanya ingin seperti itu, berbuat semau-maunya, ya kacau ya kehidupan. Nah, agama yang benar itu adalah agama yang datang dari Pencipta. Jadi agama itu bukan yang dibuat oleh manusia ya, atau diotak-atik oleh manusia. Jadi agama yang benar itu adalah agama yang datangnya dari Allah, dari Sang Pencipta alam ya. Nah, tugas manusia patuh dengan ajaran agama ya. Jadi kita ini enak, agama sudah diturunkan Allah, tinggal patuh saja dengan ajaran agama ya. Kemudian agama mewarnai kehidupan ya. Kalau agama ini semua orang sudah beragama dan melaksanakan ajaran agama, maka kehidupan ini semuanya akan enak, akan bahagia ya, tidak saling menzolimi ya, tidak saling semau-maunya, itu akan bahagia. Kemudian nah, tugas sebagai umat beragama ini apa saja ya, supaya kehidupan ini teratur sesuai dengan tuntunan agama ya. Apa saja tugas kita sebagai umat beragama? Nah, yang pertama adalah
kalau kita merasa punya agama dan meyakini agama itu, kita harus memahami atau belajar tentang agama yang kita yakini itu supaya kita lebih paham, mengerti. Kalau tidak kita pelajari ya kita tidak yakin dengan ajaran agamanya. Makanya kewajiban yang pertama atau tugas yang pertama adalah belajar tentang agama yang kita yakini tersebut, yaitu agama Islam ya kalau kita. Kemudian yang kedua adalah setelah kita yakin, kita paham, pelajari, tentunya kita laksanakan ya. Jadi melaksanakan ajaran agama ini harus dengan baik ya. Kalau kita sudah paham bahwa agama itu bagus, agama itu tujuannya untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan umat manusia, nah maka kita kewajibannya adalah melaksanakan ajaran-ajaran agama itu dengan baik. Kemudian termasuk diantaranya adalah beribadah ya. Beribadah ini adalah perintah dalam agama ya, terutama agama Islam, itu namanya ibadah. Ibadah itu ya banyak ya, macam-macam jenisnya, supaya karena kehidupan manusia ini bermacam-macam ya aktivitas manusia, makanya ibadah itu ada beberapa bentuk. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Jadi berbuat baik kepada sesama ini di samping ibadah ya, itu adalah juga tugas bagi umat beragama ya. Jadi kita tidak hanya berbuat baik kepada sesama agama kita saja, tidak, tapi kepada seluruh manusia ya. Itu kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk berbuat baik. Bahkan kepada hewan juga kita harus berbuat baik ya, kasih makan, tidak boleh menyakiti ya, apalagi kepada sesama manusia ya. Kemudian apa ya, menghargai orang lain. Jadi orang lain yang punya keyakinan yang berbeda kita hargai ya, tidak boleh memaksakan. Begitu juga sebaliknya, orang lain tidak boleh memaksakan agama atau keyakinan kepada kita atau kepada orang yang lain ya. Kemudian tugas selanjutnya sebagai umat beragama adalah menjauhi larangan agama. Jadi di dalam agama itu ada larang-larangan ya. Misalnya larangan minuman keras, larangan makanan-makanan yang haram ya, larangan berbuat kerusakan, dilarang membunuh di dalam agama itu, dilarang menyakiti orang lain tanpa haknya ya. Jadi ini adalah yang harus kita jauhi. Karena apa? Tujuan agama itu untuk menjaga kehidupan manusia, makanya ada larangan-larangan. Kalau kita langgar saja larangannya, waduh, bisa berantakan hidup ini ya. Makanya larangan itu harus kita jauhi. Kemudian apalagi ya, selanjutnya jika kita taat pada ajaran agama itu, maka bahagia semuanya ya. Kita akan bahagia, orang lain juga akan bahagia, damai dan sejahtera. Nah, hal yang prinsip yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin dengan kitab atau ajaran agama kita ya. Jadi ajaran agama itu adanya di dalam kitab, namanya kitab suci. Makanya kita harus yakin dengan ajaran yang kita yakini. Misalnya kita agama Islam, yakin dengan Islam, nah harus yakin. Kalau nggak yakin, waduh kayak mana. Makanya tugas kita pelajari supaya kita menemukan kebenaran di dalam agama kita ini dan kita laksanakan. Kemudian terhadap agama lain seperti apa tugasnya, kewajibannya. Nah, kita hidup berdampingan. Jadi di dunia ini banyak orang yang punya keyakinan yang berbeda ya. Ada yang punya keyakinan dengan agama Kristennya, ada yang agama Hindunya, dengan Budanya, dengan Kongfucunya. Nah, kalau mereka yakin dengan itu, ya kita tidak boleh memaksakan, dan ya masing-masing bertanggung jawab dengan keyakinannya. Nah, kalau kita yakin dengan Islam, kita tahu dengan itu, nah nanti kita akan mendapat ganjaran dari agama kita itu. Tapi kalau mereka yakin dengan itu, nanti pertanggungjawabannya di akhirat ya. Setelah itu bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinannya benar atau keyakinannya salah. Kemudian kewajiban selanjutnya tidak saling mengganggu. Jadi ketika kita melaksanakan agama, kita tidak boleh diganggu. Begitu juga orang lain. Ketika orang lain melaksanakan ajaran agamanya, kita tidak boleh mengganggu ya, atau melarang, merusak tempat ibadahnya, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kemudian kewajiban melaksanakan ajaran agama itu dijamin oleh negara, dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau melanggar berarti melanggar undang-undang tuh ya. Ada orang yang melarang kita beribadah, itu
melanggar, itu tidak boleh. Kemudian baiklah, kita akan mengenalkan beberapa nama agama yang ada di Indonesia khususnya ya, dan di dunia, di luar negeri juga seperti ini, ada juga agama ini ya. Yaitu agamanya apa saja ya? Ada agama Islam ya. Agama Islam ini agama yang ada di banyak negara ya, di apa, di Eropa ada, di apa, di daerah Arabia ada, Arab ada, di daerah timur Cina dan lain sebagainya itu ada agama Islam. Begitu juga agama Kristen. Jadi yang pertama agama Islam, kemudian agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu. Satu lagi ada agama Konghucu, karena ini kitab sucinya berbeda-beda dan tempat ibadahnya juga berbeda-beda. Nah, apa saja tempat ibadahnya ya? Tempat ibadah agama itu. Yang pertama masjid. Masjid untuk apa? Agama Islam. Kemudian ada gereja. Gereja tempat umat yang beragama Kristen. Kemudian ada vihara. Vihara ini tempat umat yang beragama Buddha. Jadi kalau mereka beribadah di vihara namanya ya. Kemudian ada pura ya. Pura ini tempat orang Hindu ya, beragama Hindu. Dan kelenteng tempat agama Konghucu. Seperti apa? Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Masjid, kemudian ini gereja ya, tahu ya, yang ada salibnya. Kemudian ini banyak di Bali ya, atau di tempat-tempat yang ada orang Hindunya, ini namanya pura. Kemudian yang di atas sebelah kiri ini vihara namanya ya, vihara. Kemudian nah, ini yang banyak warnanya merah-merah ini biasanya kelenteng yang banyak berwarna merah ini. Nah, ini ada ya, di Indonesia ada. Semuanya ini ada. Nah, masjid, vihara, gereja, kemudian pura ya, dan kelenteng. Nah, kemudian yang namanya agama itu di samping punya tempat ibadah juga punya kitab suci. Jadi kitab suci inilah yang menjadi sumber ajaran dari agama-agama ya. Kalau Islam itu sumbernya adalah kitab Al-Quran. Kemudian Kristen adalah kitab Injil. Sedangkan Buddha itu kitabnya namanya kitab Weda. Kalau Hindu namanya Tripitaka. Kemudian kalau Konghucu apa? Ini kitabnya ada 4, makanya disebut kitab suci. Suci ya, suci maksudnya ya. Ya, ada kitab 4. Ada Taiwok, namanya ada Tiangyung, ini karena berasal dari Cina ya. Namanya nama Cina ya. Lun Yu, kemudian Bin Chu. Nah, ini ada 4 kitabnya kalau Konghucu.